Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melanie Sinaga. Saya dari jurusan Bahasa Inggris. This is my video for research methodology. Di sini saya akan membahas atau menjelaskan tentang karakteristik penelitian kualitatif dan kuantitatif serta langkah-langkah penelitian ilmiah. Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian untuk mengungkapkan fenomena sosial dan masalah yang terjadi pada individu, kelompok, masyarakat, dan organisasi berupa perilaku, persepsi, motivasi, ataupun tindakan. Penelitian kualitatif menggunakan lingkungan alam sebagai sumber data. Peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam suatu situasi sosial merupakan kajian utama penelitian kualitatif. Dan sumber data penelitian kualitatif adalah tampilan yang berupa kata-kata, lisan, atau tertulis yang dicermati oleh peneliti dan benda-benda yang diamati sampai detailnya. Ataupun karakteristik dari penelitian kualitatif: 1. Menjawab masalah khusus yang diangkat dari konteks penelitian. Yang kedua, masalah khusus dalam penelitian disebut fokus. Yang ketiga, fokus yang diteliti lebih mengarah pada proses daripada hasil. Keempat, meneliti fokus yang sifatnya unik. Yang kelima, menggunakan latar penelitian yang alamiah. 6. Manusia atau peneliti sebagai alat atau instrumen kunci dalam pengumpulan data. Yang ketujuh, rancangan penelitian bersifat sementara. Ke-8, tidak mengajukan hipotesis sebelumnya. 9. Tidak menggunakan konsep sampel. 10. Pemberi informasi disebut informan. Dan yang 11, pengamatan, wawancara, dan analisa dokumen sebagai teknik utama dalam pengumpulan data. 12. Data bersifat kualitatif. 13. Analisis data secara induktif. 14. Kredibilitas, transferabilitas, auditas, dan lain-lain. Di sini ada beberapa ciri yang tidak bisa saya sebutkan lagi. Karakteristik penelitian kuantitatif. Penelitian dengan pendekatan kuantitatif memandang tingkah laku manusia dapat diprediksi, objektif, dan teratur. Misalkan dalam memandang kegiatan memancing ikan yang dilakukan seseorang, kegiatan tersebut merupakan suatu hobi dan aktivitas yang menghasilkan income bagi pelaku kegiatan tanpa harus mengamati realitas apa yang ada di balik yang nampak seperti sebab latar belakang seseorang melakukan kegiatan tersebut. Penelitian ini tidak bertujuan untuk mengungkap makna di balik apa yang tampak. Penggunaan instrumen yang valid dan reliable serta analisis yang sesuai dan tepat menjadikan hasil penelitian kuantitatif tidak menyimpang dari kondisi yang sesungguhnya. Adapun yang menjadi ciri utama pendekatan kuantitatif adalah: 1. Menggunakan pola pikir deduktif yang berusaha memahami suatu fenomena dengan cara menggunakan konsep-konsep yang umum untuk menjelaskan fenomena yang bersifat khusus. Kedua, logika yang dipakai dalam logika positivistik yang menghindari hal-hal yang bersifat subjektif. 3. Proses penelitian mengikuti prosedur yang telah direncanakan. Keempat, tujuan dari penelitian kuantitatif adalah untuk menyusun ilmu nomotetik, yaitu ilmu yang berupaya membuat hukum-hukum dari generasinya. Kelima, subjek yang diteliti, data yang dikumpulkan, dan sumber data yang dipakai sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Dan teori dalam metode ini tidak dapat diubah, sedangkan kalau kualitatif kita dapat mengubah sesuai dengan proses yang ada di lapangan. Langkah-langkah penelitian. Yang pertama, memilih masalah. Yang kedua, studi pendahuluan. Keempat, merumuskan masalah. Kelima, memilih pendekatan. Keenam, menentukan variabel atau sumber data. Ketujuh, menentukan atau menyusun instrumen. 8. Mengumpulkan data. 9. Analisis data. 10. Menarik kesimpulan.
11. Menulis laporan. Pertama, memilih masalah. Memilih masalah bukanlah pekerjaan yang sangat mudah, karena kita harus memperinci, memikirkan lebih mendalam bagaimana masalah yang kecil atau bagaimana masalah yang besar atau bagaimana. Yang penting kita harus berpikir dengan giat. Yang ketiga, merumuskan masalah. Apabila telah diproses informasi yang cukup dari studi pendahuluan, maka masalah yang akan diteliti lebih jelas. Agar peneliti dapat melaksanakan sebaik-baiknya, maka peneliti harus merumuskan masalahnya sehingga jelas dari mana harus memulai dan dengan kemana harus memulai dan kemana harus pergi dan dengan apa. Jadi jelas dia. Keempat adalah merumuskan anggaran dasar. Anggaran dasar adalah suatu yang diyakini kebenarannya oleh peneliti yang akan berfungsi sebagai hal-hal yang dipakai untuk tempat berpijak bagi peneliti di dalam melaksanakan penelitiannya. Misalkan, kita akan mengadakan penelitian tentang prestasi belajar siswa. Kita mempunyai anggaran dasar bahwa prestasi belajar siswa adalah berbeda-beda, tidak seragam. Jika prestasi belajar ini seragam, maka bukanlah variabel yang perlu diteliti. Yang kelima, hipotesa. Jika anggaran dasar merupakan dasar pemikiran yang memungkinkan kita untuk mengadakan penelitian tentang permasalahan kita, maka hipotesa merupakan kebenaran yang sementara ditentukan oleh peneliti, tetapi masih harus diteliti, dites, diuji pula kebenarannya. Hipotesis merupakan suatu di mana peneliti kita condong ke sana sehingga ada yang menuntut kegiatan kita. Keenam, memilih pendekatan. Pendekatan di sini maksudnya metode atau cara mengadakan penelitian seperti halnya eksperimen atau non-eksperimen, tetapi juga menunjukkan jenis atau tipe penelitian yang diambil, dipandang dari segi tujuan, misalnya eksploratif, deskriptif, atau historis. Masih ada lagi pandangan dari subjek penelitiannya, misal populasi atau kasus. Penentuan pendekatan ini akan sangat menentukan apa variabel atau objek penelitian yang akan ditatap, sekaligus menentukan subjek penelitian atau sumber di mana kita akan memperoleh data. Yang ketujuh, menentukan variabel atau sumber data. Langkah-langkah ketujuh ini kedua langkah ini dilakukan secara bersamaan. Menentukan dan menyusun instrumen. Setelah peneliti mengetahui pasti ada yang akan diteliti, dari mana data bisa diperoleh, maka langkah selanjutnya adalah menentukan dengan apa data akan dikumpulkan. Hal ini sangat bergantung dari jenis data dan dari mana data diperoleh. Contohnya, data tingkah laku siswa tentu hanya dapat diperoleh dari guru yang bergaul sehari-hari dengan siswa melalui interview maupun kuesioner. Langkah 9, mengumpulkan data. Apabila peneliti sudah menentukan data apa saja yang akan dikumpulkan, dari mana data yang diperoleh dan dengan cara apa, maka dirinya sendiri sudah mengetahui maupun orang lain yang akan membantu sudah mengetahui pasti apa yang akan terjadi berikutnya. Sekian dari saya, mudah-mudahan penjelasan apa saya dapat bermanfaat kepada teman-teman. Apabila ada kata-kata saya yang salah atau penjelasan saya yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.